Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Hari ini tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriah. Hitungan beberapa hari lagi kita akan masuk ke 1404. Kita hendak berbincang tentang seorang hamba Allah yang meninggal tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Berarti manusia yang akan kita bicarakan telah meninggal dunia 1431 tahun yang lalu atau bahkan lebih. Tapi ternyata beliau tetap hadir bersama kita. Setiap sholat kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Setiap azan dikumandangkan kita mendengar nama beliau. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau meninggal dunia. Dimakamkan di kota Madinah. Ruh beliau tentunya berada di tempat yang sangat indah. Tapi ajaran beliau, kasih sayang beliau itu tetap ada bersama kita. Ahibati fillah. Berbincang tentang manusia terindah yang pernah ada di muka bumi ini, maka rasanya umur kita tidak cukup untuk mengkaji dan membahas tentang beliau. Satu sub pembahasan tentang kasih sayang beliau kepada umatnya, maka sejatinya kita akan mengkaji semua syariat. Karena di dalam semua syariat yang beliau tinggalkan, itu ada rahmat beliau. Alaihi salatu wassalam. Dan kasih sayang beliau itu, ya kalau Anda katakan sampai hari ini, walaupun beliau sudah meninggal dunia, jadi kasih sayang beliau itu dalam kehidupan dunia, untuk umatnya, dalam kehidupan setelah kematian, di alam barzakh sana, dan setelah itu kelak di akhirat, tetap umat akan merasakan kasih sayang beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 107. Apa kata Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan kasih sayang? Nah, tafadhal. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما
أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, bayangkan diutusnya Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Sebagai kasih sayang untuk alam semesta ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Man amana billahi wa rasulihi tammat lahur rahmatu fid dunya wal akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka lengkaplah, sempurnalah rahmat bagi dia di dunia dan di akhirat. Bagi yang beriman. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ufiya mimma kana yusibul umam fi ajilid dunya minal adab. Maka yang gak beriman ini akan selamat. Dari apa? Dari adab-adab yang pernah menimpa umat-umat sebelum umat Islam. Sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, di mana Allah segerakan adab buat mereka, seperti yang terjadi dengan kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh. Bagaimana Allah mengazab mereka, kaum Ad, kaum Thamud. Ada yang dibenamkan di bumi, ada yang dirubah wajahnya menjadi kera, ada yang diturunkan batu dari langit. Fadzalika rahmah fid dunya. Jadi kalau orang kafir itu tetap dapat bagian dari rahmat Nabi SAW di dunia. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 32-33. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Nah, surat Al-Anfal ayat 32-33. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih." Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka, selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka, sedangkan mereka masih memohon ampunan. Subhanallah. Itu rahmat untuk alam semesta. Orang-orang non-muslim pun merasakan hal itu. Bagaimana orang-orang musyrikin yang hidup bersama Nabi SAW. Tatkala Nabi pulang dari Taif, dalam kondisi berdarah-darah kaki beliau, dilemparin batu oleh orang-orang musyrikin. Allah mengutus malaikat penjaga gunung bersama Jibril alaihissalam. Lalu malaikat penjaga gunung ini menawarkan kepada Nabi alaihissalam, "In syi'ta an utbiqa alaihim al-akhsyabain." Kalau engkau berkehendak, engkau mau, aku akan timpakan 2 gunung kepada penduduk Mekah atau penduduk Taif. Apa kata beliau? Lah.
Aku berharap Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka generasi yang akan mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Ini kasih sayang. Pernah orang-orang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin." Doakan kehancuran buat orang-orang musyrikin. Ana inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'itsu rahmah. Aku ini diutus bukan untuk melaknat. Bukan untuk mengutuk. Aku diutus sebagai rahmat. Sebagai kasih sayang. Kalau itu untuk orang-orang yang di luar Islam, bagaimana kasih sayang beliau buat umatnya? Maka tentunya sesuatu yang sulit untuk digambarkan. Hari ini kita akan menceritakan beberapa potongan tentang kasih sayang beliau buat umatnya. Allah sendiri Jalla Jalaluhu berfirman di surat Taubah ayat 128 tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah? لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Amat belas kasih beliau. Amat sayang buat orang-orang yang beriman. Di dunia, bagaimana kasih sayang beliau? Kita lihat dalam syariatnya. Syariat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kitab utamanya adalah Al-Quranul Karim. Kemudian beliau jelaskan dengan sabda-sabdanya. Ini kitab rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Ini kitab rahmat isinya. Kasih sayang. Semua aturannya penuh dengan kasih sayang. Bahkan kalau kita membuka Al-Quranul Karim, ayat pertama itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Jalla Jalaluhu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Subhanallah. Dan Allah mengatakan, La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah Jalla Jalaluhu tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi semua aturan yang berada dalam agama Islam, yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, adalah aturan-aturan yang realistis, yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan ini. Bukan idealisme yang hanya berada dalam alam khayal tapi tidak mungkin diwujudkan dalam kehidupan ini. Enggak. Kalau kita bicara sholat ya. Sholat itu awal disyariatkan 50 waktu. Kalau bicara 50 waktu, maka setiap setengah jam kita sholat. Kita punya waktu 24 jam. Kalau 50 waktu, baru selesai sholat lagi kita. Akan sulit manusia beraktivitas. Nabi minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk diringankan. Untuk diringankan. Untuk diringankan. Akhirnya jadi 5 waktu. Subuh. Apa sulit kita untuk sholat subuh? Orang untuk sarapan subuh tiap hari dia lakukan. Manusia tercipta dari ruh dan tanah. Jangan cuma memikirkan tanahnya doang.
maka disyariatkan sholat subuh. Di siang hari ada sholat duhur, sore hari ada sholat asar, petang ada sholat maghrib, di malam hari ada sholat isya. 5 waktu. Dan ternyata 5 waktu ini pun pelaksanaan waktunya tuh ada kelonggaran. Zuhur sampai waktu asar. Asar sampai terbenam matahari. Maghrib mungkin yang pendek, tapi isya panjang lah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada orang-orang yang jadi imam. Pesan beliau contohnya kepada Utsman ibn Abil As Ats-Tsaqafi. Ketika Nabi menyuruh dia alaihi salatu wassalam agar dia menjadi imam. Maka beliau mengatakan, umma qauma. Kau jadi imam ya di kaummu. Faman amma qauman falyukhaffif. Barang siapa yang menjadi imam untuk suatu kaum, hendaklah dia meringankan sholatnya itu. Fa inna fihimul kabir. Dikasih sayang beliau. Di tengah-tengah mereka itu ada yang sudah tua. Wa inna fihimul marid. Di tengah-tengah mereka ada yang sakit. Yang gak bisa lama-lama berdiri. Yang gak bisa lama-lama sujud. Ada yang pening kepalanya. Wa inna fihimul dha'if. Dan ada orang yang lemah. Ini kalau bicara salat wajib ya. Wa inna fihim dzal hajah. Dan di antara mereka ada yang punya keperluan. Jadi kalau jadi imam itu jangan panjang-panjang bacaannya. Wa idza shalla ahadukum wahdahu falyusalli kama syaa au kaifa syaa. Adapun kalau sholat sendirian, silahkan sholat terserah engkau. Mau baca Al-Baqarah, tafadhol. Mau baca sepertiga Quran, silahkan. Ini hadis riwayat oleh Ibnu Abi Syaibah. Kemudian kita lihat, kadang-kala beliau punya keinginan dalam urusan sholat ini, tapi keinginan beliau buang jauh-jauh demi umatnya. Beliau tidak ingin memberatkan umat. Beliau punya keinginan bagaimana sholat isya itu diakhirkan waktunya. Mulai masuk waktu isya itu adalah ketika mega-mega merah di ufuk barat telah hilang. Itu akhir waktu. Maghrib masuk ke waktu isya. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, laula an asyukka ala ummati la akhartul isya ila nisfil lail. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, niscaya aku akan akhirkan waktu isya sampai sepertiga malam. Sepertiga malam sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Tentunya akan memberatkan umatnya. Akhirnya niat beliau undur. Beliau batalkan tuh niat. Demi umatnya. Salat tarawih berjamaah. Nabi alaihi salatu wassalam pernah melaksanakan salat itu 3 malam. Melihat sahabat datang bermakmum. Begitu pula yang selanjutnya sampai hari ketiga lalu beliau nggak lagi keluar. Kenapa? Beliau takut sholat malam di bulan Ramadan itu diwajibkan. Ini kasih sayang beliau sama umatnya. Dan bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan ma khuyyiran Nabi SAW bainal amrain. Tidak pernah Nabi dikasih 2 pilihan. Satu di antara 2. Beliau harus memilih. Illa ikhtara aisarahuma. Melainkan beliau akan memilih yang paling ringan. Selama nggak dosa, beliau akan pilih yang paling ringan. Masalah siwak. Laula an asyuqa ala ummati. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiap setiap sholat atau setiap hendak berwudu. Tapi sekali lagi hal itu beliau tinggalkan karena takut memberatkan. Di dalam sholat, Nabi sedang sholat, sedang bermunajat.
Beliau mengatakan di hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan Imam Ahmad, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu fi shalah uridu an utawwila fiha. Sungguh benar-benar aku tuh sedang sholat dan aku ingin memanjangkan bacaannya. Karena kalau bicara bacaan sholat itu subuh ya, itu boleh panjang. Kemudian zuhur, asar, lalu maghrib pendek. Jadi kalau isya itu baca dari Awsatul Mufassal ya, dari surat Amma Yatasaalun sampai Ad-Duha. Kalau maghrib lebih dianjurkan dari Wadduha sampai terakhir. Kalau subuh dari Qaf atau Al-Hujurat sampai Amma Yatasaalun. Kadang kalau beliau ingin memanjangkan sholat, fa'asma buka as-sabi. Kemudian aku mendengar tangisan balita di belakang sana. Fa'atajawwazu fi salati karahiyata an asyqa. Maka aku mempercepat sholatku karena aku nggak ingin menyulitkan ibunya. Ibunya akan kepikiran. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sholat. Kalau bicara puasa, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan laisa minal bir antasumu fis safar. Bukan amal soleh ya, bukan amal kebajikan kalian puasa dalam kondisi musafir. Beliau ingin memberikan keringanan karena Allah sendiri mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang dalam kondisi sakit atau musafir, ganti di hari yang lainnya. Jangan maksain diri. Dan beliau tegaskan, jangan berpikir enggak aku kuat gitu loh. Tapi kalau itu menyusahkan engkau, bukan amal kebajikan yang kau lakukan. Kemudian beliau pernah puasa wisol. Puasa yang nyambung. Wisol itu puasa nyambung. Jadi umpamanya tadi sahur, waktu berbuka nggak berbuka, waktu sahur nggak sahur, terus sampai besok puasa lagi. Sahabat itu melihat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka ingin wisal. Maka beliau mengatakan, iyyakum wal wisal. Kalian jangan menyambung puasanya. Qalu fa innaka tuwasil ya Rasulullah. Tapi engkau sendiri, wahai utusan Allah, engkau puasa wisal. Qala innakum lastum fi dzalika misli. Kalian enggak sama aku gitu loh. Ini abitu yut'imuni rabbi wa yaskin. Aku tuh bermalam. Dikasih makan, dikasih minum oleh Rabbku. Faklufu minal a'mal ma tutiqun. Bukhari Muslim. Kalian kerjakan satu amalan yang kalian mampu. Gitu. Jangan maksain diri. Bicara zakat. Petugas-petugas Nabi, amil zakat itu, Nabi berpesan kepada mereka. Salah satunya kepada Mu'ad bin Jabal ketika ngambil zakat. Wa iyyaka wa karaima amwalihim. Kau ngambil zakat, hati-hati harta-harta yang bagus. Harta-harta yang mereka sukai. Jangan itu yang diambil. Zakat kambing. Per 40 ekor, 1 ekor kambing. Jangan diambil kambing yang paling bagus. Jangan. Ini salah satu bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya. Ambil yang biasa-biasa aja. Kemudian bicara haji. Bagaimana Rasul SAW ketika beliau mengatakan innallaha kataba alaikumul hajja fahujju. Allah mewajibkan atas kalian untuk berhaji. Berangkatlah kalian haji. Ada sahabat yang bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah. Apakah tiap tahun wahai Rasulullah? Beliau diam. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, lau qultu na'am la wajib. Kalau aku katakan iya, jadi wajib. Subhanallah. Tapi beliau tidak mengatakan iya. Karena beliau sayang sama umatnya. Dan tahu umatnya gak akan mampu kalau haji itu diwajibkan tiap tahun. Nah, kemudian bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya. Beliau itu mewanti-wanti umatnya dari perkara-perkara yang membahayakan mereka.
Jadi semua perintah Nabi SAW itu maslahat buat umatnya. Dan semua larangannya dalam rangka perbuatan itu membahayakan umat. Contoh nih, di hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Kalian berhati-hati dengan dosa-dosa yang diremehkan. Ini bentuk kasih sayang. Kalau enggak dibiarin. Nabi tidak membiarkan umatnya binasa. Maka beliau mengatakan, berhati-hati dengan dosa-dosa yang diremehkan. Kaqaumin nazalu fi batni wadin. Perumpamaannya seperti satu kaum yang mereka singgah di perut lembah. Faja'a dha bi'udin wa ja'a dha bi'udin hatta ambaju khubzatahum. Akhirnya orang-orang ngambil kayu bakar, yang ini ngambil ranting, yang ini ngambil ranting. Akhirnya mateng juga apa yang mereka masak. Wa inna muhaqqaratiz dzunub mata yu'khadhu biha sahibuha tuhliku. Dan dosa-dosa yang diremehkan ini, kapan pelakunya dihukum, dia akan binasa dengan dosa-dosa ini. Maka hati-hati dengan dosa-dosa yang diremehkan. Kemudian beliau juga mewanti-wanti umatnya dengan riya. Beliau menyuruh umatnya beramal, tapi dikasih tahu hati-hati sama riya kalian. Bahkan beliau mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa tuh syirik yang kecil? Wahai Rasulullah. Qala riya. Beliau mengatakan riya. Yaqulullah lahum yaumal qiyamah. Allah akan berkata kepada mereka pada hari kiamat, idza juziyan nas bi a'malihim. Ketika orang udah dapat balasan dari amal perbuatan mereka, ini orang yang riya belum dapat. Maka dikatakan kepada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Kalian riya sama siapa dulu? Sama mertua, berangkat tuh ke mertua. Ke sohib, ke atasan, berangkat kepada atasan kalian. Minta balasan dari mereka. Hal tajiduna indahum jazaan. Apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Rawahu Ahmad. Nabi sayang sama umatnya. Bukan hanya disuruh beramal, tapi dikasih tahu perkara-perkara yang akan menghancurkan dia nantinya kalau dibiarin. Kemudian dari sayangnya beliau kepada umatnya bukan berarti semua hari itu isinya nasihat. Kasih nasihat lagi, enggak. Beliau bahkan memberikan nasihat itu beda ya, pelajaran sama nasihat. Jadi kalau orang belajar ya tiap hari belajar gitu kan. Tapi ada momentum dikasih nasihatnya orang. Beliau tidak semua waktunya isinya nasihat buat para sahabat Nabi. Al-A'mash meriwayatkan dari Abu Wa'il. Qala kunna julusan 'inda babi Abdillah. Suatu hari kami duduk dia di pintu rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi yang Nabi pernah menyuruh dia membaca Quran, lalu Nabi mendengarkannya. Fakharaja ilaina, lalu keluar nih Abdullah bin Mas'ud. Faqala innama ukhbirtu annakum 'alal bab. Aku dikasih tahu sejak tadi gitu, ada kalian di pintu. Fama yamna'uni an akhruja ilaikum illa karahiyata an amallakum awis sa'ama alaikum. Aku tuh kenapa tidak mau keluar? Aku tidak mau keluar karena aku takut membuat kalian jadi bosan, boring kalian nanti. Jadi jenuh kalian. Inna Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW. Yatakhawwaluna bil mau'izah fil ayyam. Beliau tuh ngasih nasihat kepada kita tuh pilih-pilih hari. Artinya jarang-jarang tuh beliau mengkhususkan majelis untuk nasihat. Makhafatas sa'ama alaina. Beliau melakukan itu karena takut kita jadi bosan. Orang tuh kalau kasih nasihat terus bukan malah seneng. Kadang-kala dia jadi jengkel gitu.
dan kita yang menyebabkan dia jengkel. Maka hendaklah kita mengikuti cara Nabi SAW memberikan nasihat. Kemudian kau bicara kasih sayang beliau ya, kepada umatnya. Beliau itu berdoa buat kita. Beliau sudah meninggal dunia. Kita belum lahir. Tapi beliau telah doakan kita. Dalam riwayat Ibnu Hibban, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dia pernah berkata, "Lamma ra'aitu minan nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin, qultu ya Rasulullah ud'ullah li." Ketika aku melihat Nabi alaihi salatu wasallam sedang senang hatinya, maka aku berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, doakan aku." Ini ada pelajaran buat para wanita. Kalau mau minta sesuatu sama suami itu, lihat kondisi suami. Kalau suami lagi bahagia, lagi gembira, silahkan. Ini Aisyah memanfaatkan momentum Nabi sedang gembira. Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Mintakan kepada Allah buat aku, doakan aku ya Rasul. Lalu Nabi berdoa, "Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lana." Ya Allah, ampuni dosanya Aisyah yang lalu dan yang belum. Yang lalu dan yang akan datang. Yang dia lakukan sembunyi-sembunyi atau yang dia lakukan terang-terangan. Apa kata Aisyah? Fadhahikat Aisyah hatta saqata ra'suha fi hijriha min ad-dhahik. Aisyah ketawa terpingkal-pingkal sampai kepalanya itu di pangkuannya. Dari enggak kuatnya dia terpingkal-pingkal. Faqala Rasulullah SAW, "Ayasurruki du'ai?" Apakah engkau gembira dengan doaku? Apa kata Aisyah? "Wa ma li la yasurruni du'auka." Gimana aku gak akan gembira dengan doamu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, Wallahi, beliau mengatakan demi Allah, "Innaha la du'ai li ummati fi kulli salat." Itu adalah doaku buat umatku dalam setiap sholat. Jadi setiap sholat Nabi itu mendoakan umatnya, mengatakan, "Allahumma gfir li ummati ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Itu doa Nabi buat umat alaihi salatu wassalam. Dan masih banyak yang lainnya. Tapi tadi disebutkan kita akan membicarakan sedikit-sedikit. Sehingga kita bertambah cinta kita kepada Nabi SAW dan termotivasi untuk mengkaji tentang kehidupan beliau. Kalau bicara kasih sayang beliau di alam barzakh, gimana kasih sayang beliau di alam barzakh? Aisyah bercerita, radhiyallahu ta'ala anha. Kana Rasulullah SAW, kullama kana lailataha min Rasulullah SAW, yakhruju min akhiril lail ilal baqi. Nabi itu biasa, kalau sedang bermalam di rumahnya Aisyah, di akhir malam, beliau keluar dari rumah. Kemana beliau? Beliau berangkat ke Baqi, ke kuburan para sahabat di Baqi. Lalu beliau mengatakan, "Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Allahumma gfir li ahli Baqi'il Gharqad." Rawahu Muslim. Beliau datang ke kuburan Baqi, mengatakan kepada mereka, "Assalamualaikum negeri orang-orang yang beriman. Datang kepada kalian apa yang dijanjikan pada kalian. Besok masih ada yang ditunda. Dan kami insya Allah akan bergabung sama kalian. Ya Allah, ampuni buat orang-orang yang meninggal di Baqi'il Gharqad." Itu orang sudah mati. Ini bentuk dari kesetiaan seseorang kepada orang yang dia cintai. Kalau kita cinta sama tuh orang itu mati, kita tetap berbuat baik sama orang itu. Berbuat baik kepada keluarganya.
Tuh sahabat sudah meninggal dunia, Nabi tetap peduli sama mereka. Alaihi salatu wassalam. Kemudian Uhud, yang meninggal di Uhud. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam setelah salat kepada mereka, beliau berangkat ke mimbar mengatakan, inni faratun lakum wa ana syahidun alaikum wa inni wallahi la anduru ila haudil an wa inni u'titu mafatiha khazainil ardi au mafatihal ardi wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tushriku ba'di walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi mengatakan, aku akan menunggu kalian. Jadi nanti di padang mahsyar itu Nabi menceritakan, aku yang akan lebih mendahului kalian nanti, yang menunggu di telaga Nabi SAW. Aku akan menjadi saksi buat kalian. Sekarang aku benar-benar melihat kepada telagaku. Dan diberikan kepada aku perbendaharaan, kunci-kunci perbendaharaan bumi ini. Wa inni, dan aku sesungguhnya tidak menakutkan kepada kalian untuk berbuat syirik setelah aku mati. Yang aku takutkan kalian berlomba-lomba dalam urusan dunia, bersaing. Dan setelah berlalu bertahun-tahun, Nabi itu masih ziarah ke Uhud, mendoakan mereka. Kenapa kita disyariatkan ketika ke Madinah itu untuk ziarah ke Uhud, mendoakan mereka? Karena Nabi melakukan itu ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkaitan dengan alam barzakh, kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di awal Islam, beliau nggak mau mensolatin orang yang punya utang. Kalau orang tuh punya utang, bukan karena beliau nggak suka sama tuh orang, tapi beliau sayang sama tuh orang, sayang dengan sahabat yang lainnya, supaya ini orang dilunasin utangnya. Karena Nabi SAW mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqdu anhu. Ruh seorang yang beriman itu akan tergantung dengan utangnya sampai dilunasin. Ruh itu setelah dicabut, dikembalikan, kemudian setelah dikasih nikmat, diperbolehkan masuk surga. Ruh orang beriman itu berada di rongga burung-burung. Ruh orang yang mati syahid berada di rongga burung, tapi di tempat yang berbeda, mereka bebas bergerak. Kalau punya utang, nggak bisa. Maka Nabi SAW sebagai bentuk kasih sayang, beliau nggak mau mensolatin. Sampai ada sahabat yang menanggung, beliau mensolatin. Namun setelah itu, beliau SAW mengatakan, ana awla bil mu'minin min anfusin. Aku lebih pantas dengan orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Faman tuwfiha minal mu'minin fataraka dainan fa'alayya qada'u. Barang siapa yang meninggal di kalangan umat Islam dan meninggalkan utang, aku yang akan melunasinya. Wa man taraka malan faliwarasatihi. Kalau meninggalkan harta waris, ya udah buat keluarganya. Tapi yang meninggalkan hutang, aku yang nanggung. Sallallahu alaihi wasallam. Bayangin nih, kasih sayang Nabi kepada umatnya. Kemudian bagaimana beliau tatkala melewatin kuburan. Kemudian beliau lewat 2 kuburan yang penghuninya sedang diazab. Lalu beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. 2 orang ini benar-benar diazab. Dan bukan karena satu perkara yang besar sebenarnya. Sehingga mereka bisa melakukan itu. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang satu kalau kencing, nggak peduli sama kencingnya. Nggak dibersihkan. Nyiprat sana, nyiprat sini. Najis pakaiannya. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Yang satunya keliling menyebarkan berita mengadu domba satu sama lain. Thumma akhadha jaridatan ratbah. Lalu Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah. Fasyaqqaha binisfain. Lalu dibagi 2 sama Nabi SAW, dibelah 2.
dan ditancapkan di setiap kuburan itu. Faqalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, lima sana'ta hadha? Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Qala la'allahu an yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Semoga diringankan azabnya selama pelepah itu belum kering. Kasih sayang beliau itu bukan hanya kepada orang yang taat, yang patuh, sampai pelaku dosa pun beliau kesian. Apa dibiarin dua orang ini diazab? Kesian Nabi SAW, nggak tahan beliau. Beliau meminta supaya diringankan azab dua orang ini. Adapun bicara kasih sayang beliau di akhirat, maka ahibati fillah, subhanallah, kasih sayang beliau itu dirasakan oleh umatnya, dirasakan oleh para nabi. Bukan hanya umat Islam, tapi para nabi dan umat-umat nabi semuanya merasakan kasih sayang. Di padang mahsyar orang itu sibuk dengan dirinya sendiri. Yang mereka katakan adalah nafsi, nafsi. Tapi yang dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, dia mengatakan ummati, ummati. Ya Rabb, ummati, ummati, umatku. Ya Allah, umatku. Yang dipikirkan umatku. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi mengajarkan kepada mereka, kepada para sahabat, idza kana yaumul qiyamah ma jannasu ba'dhum fi ba'd. Ketika hari kiamat itu, orang itu seperti gelombang yang bercampur satu sama lainnya. Mereka kebingungan. Mereka didiamkan di padang mahsyar dengan jumlah miliaran manusia. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Proses persidangan belum dimulai. Kita tahu orang kalau dibiarkan di tahanan, nggak tahu kapan disidang, gimana vonis buat dia, bingung dia hidupnya. Maka akhirnya orang-orang di padang mahsyar itu mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Fayaquluna ishfa' lana ila rabbik. Mintakan syafaat kepada Rabbmu supaya persidangan dimulai. Sehingga yang ke surga bisa ke surga. Ini yang ke surga nggak bisa ke surga, yang neraka ya nggak bisa ke neraka juga. Na'udzubillahi minan nar. Fayaqul lastu laha. Kata Nabi Adam, enggak, aku nggak bisa. Lakin alaikum bi Ibrahim fa innahu khalilur rahman. Tapi kalian kalau mau cari syafaat, berangkat ke Ibrahim. Dia adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sama jawabannya. Lastulaha. Enggak, aku nggak bisa bantuin kalian. Bukan aku yang bisa bantuin kalian. Walakin alaikum bi Musa. Fa innahu kalimullah. Tapi kalian coba datang ke Nabi Musa. Nabi Musa itu hamba yang Allah berbicara sama dia di dunia. Kalimullah. Fayatuna Musa. Orang-orang datang ke Nabi Musa AS. Fayaqulu lastulaha. Nabi Musa angkat tangan mengatakan aku nggak bisa. Terus gimana? Walakin alaikum bi Isa. Fa innahu ruhullah wa kalimatuh. Tapi kalian berangkat kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah ruh yang Allah tiupkan kepadanya dan kalimat Allah kun. Jadinya Nabi Isa itu dengan kalimat kun. Mereka datang kepada Nabi Isa. Berbondong-bondong manusia di padang mahsyar berantem. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Lastu laha walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Enggak, aku nggak bisa bantuin kalian. Tapi kalian berangkatlah kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Riwayat ini dikatakan abd qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba yang Allah sudah ampuni dosa dia yang masa lalu dan yang akan datang. Berangkat kepada dia. Fayatunani au fayatuni, kata Nabi, orang-orang akhirnya datang kepadaku. Fa aqulu ana laha, ana laha. Aku yang bisa bantuin kalian.
Akan yang punya makom syafaat ini. Fa'asta'dzinu ala rabbi fayu'dzanu li. Aku memohon untuk diperkenankan kepada Rabbku dan aku diperkenankan oleh Rabbku. Wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha la tahdurunil an. Dan dibukakan kepada aku pada waktu itu pujian-pujian bagi Allah Azza wa Jal yang sekarang aku nggak hafal. Fa ahmaduhu bitilkal mahamid wa akhiru lahu sajidan. Aku memuji Allah dengan pujian-pujian itu, kemudian aku sujud buat Allah. Ayuqal, lalu dikatakan kepada aku, Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Beliau sedang sujud. Wa qul yusma' laka. Katakan, akan didengarkan dari dirimu. Wasal tu'ta washfa'atu syaffa'. Minta, akan diberi apa yang kau pinta. Dan berikan syafaat, akan diterima syafaat. Fa'aqul ya Rabbi ummati. Nabi mengatakan umatku. Ini setelah proses Nabi meminta agar persidangan dimulai. Beliau minta secara khusus ummati. Umatku ya Rasulullah. Fayuqalun taliq. Kalau gitu engkau berangkatlah. Fa'akhrij man kana fi qalbihi mithqala sya'iratin min iman. Engkau berangkatlah ke neraka. Keluarkan dari umatmu. Keluarkan dari sana yang punya keimanan sebesar biji gandum. Imannya cuma segitu. Keluarkan setelah diadab di neraka. Na'udzubillahi minan nar. Fa'antalik fa'af'al. Maka aku berangkat. Kemudian aku keluarkan dari umatku. Thumma a'udu fa'ahmaduhu bitilkal mahamid. Thumma akhiru lahu sajidan. Kemudian aku berangkat lagi kepada Allah. Aku puji Allah. Lalu aku sujud. Kemudian aku disuruh bangun lagi. Dikatakan, angkat kepalamu. Apa yang kau pinta akan diberikan. Dan berikan syafaat. Nabi lagi mengatakan, ummati. Umatku ya Allah. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, intaliq, engkau berangkatlah. Kalau tadi dikeluarkan yang imannya sebesar biji gandum, lalu disuruh balik lagi ke neraka, intaliq fa'akhrij minha man kana fi qalbihi mithqala dzarratin aw khardalatin min iman. Berangkatlah engkau ke neraka, keluarkan tuh dari neraka siapa saja yang punya keimanan dari umatku seberat semut yang kecil atau biji sawi. Kalau tadi gandum masih besar. Yang sebesar itu pun kau keluarkan. Kemudian aku pun berangkat. Lalu setelah itu balik lagi kepada Allah. Minta lagi sama Allah. Sujud lagi, memuji Allah. Lalu mengatakan ummati, umatku. Lalu yang keempat itu Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga. Itu yang pertama, kedua, yang pertama sebesar yang punya keimanan sebesar gandum, kemudian sebesar semut atau biji sawi. Yang ketiga diperintahkan untuk mengeluarkan man kana fi qalbihi adna mithqala habbatin khardal min iman. Yang lebih kecil lagi dari biji sawi dari keimanan. Maka dikeluarkan lagi dari umat yang sudah dinerakai. Lalu aku datang yang keempat. Aku puji Allah dengan pujian-pujian itu. Kemudian aku sujud lagi. Kemudian dikatakan kepada aku, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Muhammad, angkat kepala. Wa qul yusma. Katakan akan didengar darimu. Minta akan diberikan yang kau pinta. Berikan syafaat akan diterima syafaat. Lalu Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, i'dzan li fiman qala la ilaha illallah. Wahai Rabbku, izinkan buat aku untuk mengeluarkan siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa izzati
wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Kata Allah, demi kemuliaanku, demi keagunganku, demi kebesaranku, aku benar. Yang beliau nggak pernah berjumpa dengan kita. Beliau tuh rindu sama kita. Bagaimana tatkala beliau ke Baqi, lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, wajidtu anna ra'ayna ikhwanana. Aku tuh ingin kita udah ngelihat saudara-saudara kita. Kata para sahabat, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Apa kami ini bukan saudara-saudaramu? Maka beliau mengatakan, antum ashabi. Kalian sahabat-sahabatku. Ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Adapun saudara-saudara kita tuh yang belum datang. Belum berjumpa kita dengan mereka. Dan kita termasuk saudara-saudara Nabi SAW. Dan beliau akan mengeluarkan semua umat. Selama umatnya tidak melakukan kesyirikan, maka beliau akan memberikan syafaat agar enggak ada satupun umatnya yang berada di neraka. Beliau meminta kepada Allah agar dikeluarkan semua yang mengatakan la ilaha illallah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajab. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Ada doa yang memang pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi itu telah mensegerakan doanya di dunia. Udah diambil doa-doa mereka. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Adapun aku, maka aku sembunyikan doaku. Yang mustajab itu syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku sembunyikan doa itu sebagai syafaat buat umatku pada hari kiamat. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'an. Insyaallah akan dapat tuh syafaat siapa saja dari umatku, siapa saja yang tidak pernah melakukan kesyirikan. Jadi kalau bicara kasih sayang kepada umatnya, ya syaratnya umatnya ini harus benar-benar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jangan hanya berpikir, insya Allah Nabi akan memberikan syafaat. Iya, kalau engkau umatnya Nabi SAW. Kalau sekedar ngomong cinta sama Nabi, semua orang bisa ngomong cinta. Tapi buktikan cinta. Semua dosa itu ada harapan dia. Kecuali satu, dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Selain kesyirikan, Allah kalau berkehendak Allah akan ampuni. Hadza wallahu a'lam bishawab yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, secuil dari kasih sayang Rasul SAW pada umatnya. Yang jelas kita bisa hidup berbahagia, bergembira tatkala kita menjalankan pesan-pesan Nabi alaihi salatu wassalam yang mengandung unsur rahmat buat kita semuanya. Anda kembalikan ke moderator untuk masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ya, pertanyaan dari Perth Ustaz. Naam, tafadhal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Siap. apakah pelaku-pelaku bid'ah akan dimaafkan oleh Allah seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat? Karena hamba-hamba Allah ini mempunyai kadang mempunyai keimanan yang banyak dan besar. Jazakallah. Masya Allah. Barakallah fiik. Naam, ahibati fillah. Semua dosa selain kesyirikan maka berada dalam kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Atau Allah akan azab dia. Semua dosa selain syirik. Berkaitan dengan pelaku bid'ah. Bid'ah adalah salah satu perbuatan dosa. Kelak juga pada hari kiamat akan ada penimbangan amal. Amal soleh dia semana, amal buruk dia di mana. Akan diletakkan di 2 daun timbangan. Dan Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa yang lebih berat timbangan kebajikannya, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau ringan timbangannya, maka dia akan berada di neraka. Itu nanti akan terjadi seperti itu. Jadi boleh jadi ini orang diampuni sama Allah karena memang amal soleh dia banyak. Jadi dalam timbangan itu dia masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Memang Nabi SAW mengatakan umatku itu akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Artinya semuanya itu diancam masuk neraka. Bukan berarti dia kekal di neraka, tidak. Selama dia umat Nabi SAW, masih ada kemungkinan dia keluar dari neraka. Seperti tadi, bagaimana Rasul SAW meminta kepada Allah pada akhirnya agar dikeluarkan dari neraka siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah dari umat Nabi SAW. Jadi tetap mereka akan mendapatkan syafaat walaupun harus diazab terlebih dahulu. Jadi bisa jadi orang ini ya karena nggak cukup amalannya atau lebih berat keburukannya, dia di neraka. Tapi masih ada harapan dikeluarkan dari api neraka. Sedangkan orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi SAW itu yang akan selamat. Artinya selamat, tidak masuk neraka dulu insya Allah. Dia langsung masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang mengatakan semua di neraka kecuali satu, maksudnya itu. Jadi yang 72 golongan itu tetap umatnya Nabi ya, bukan dia orang kafir. Kalau orang kafir ya bukan umatnya Nabi. Kalau melakukan kesyirikan ya udah keluar dari umat Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ya, kami dari Canberra, Ustadz. Apakah menancapkan pelepah kurma di atas kuburan itu merupakan sunnah, dan apakah jika kita melakukannya dan berdoa kepada Allah itu dapat meringankan azab seseorang yang telah meninggal tersebut? Jazakallah khair, Ustadz. Barakallahu fiikum. Naam, ahibati fillah. Sebenarnya yang terjadi dengan 2 orang yang diringankan azabnya itu bukan karena pelepah kurmanya, tapi karena syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi yang ngasih syafaat. Hanya syafaatnya terbatas. Nabi mengatakan semoga selama itu masih basah dia diringankan. Sehingga tidak dianjurkan kita menancapkan pelepah kurma. Karena buktinya para sahabat Nabi
Tidak kemudian setiap orang itu ngambil pelepah kurma dibelah dua, ditaruh di kuburan saudaranya, pamannya. Ini enggak. Itu Nabi SAW. Jadi itu syafaat yang Nabi berikan. Sehingga tidak dianjurkan kita itu naruh pelepah kurma agar diringankan azab orang di sana. Karena setelah kejadian itu nggak pernah Nabi SAW ngubur sahabat, ambilkan pelepah kurma setiap kuburan sahabat yang meninggal dunia. Nggak ada. Jadi yang perlu dilakukan adalah yang kedua tadi. Apakah doa itu akan meringankan? Nah, oleh karena itu yang sholat jenazah hendaklah berdoa dengan sungguh-sungguh. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani. Ya Allah, kalau dia orang baik, ya Allah tambah kebaikannya, ya Allah. Wa in kana musian fatajawaz an sayyiati. Kalau dia punya banyak dosa, ampuni ya Allah dosa-dosa dia. Sehingga doa ini dapat meringankan azab kalau dia diazab. Dapat membuat kuburannya semakin luas. Dapat menjadikan dia semakin teguh dan tegar menjawab pertanyaan. Maka jangan sampai kita melupakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Dengan senantiasa mendoakan mereka. Atau kita berbuat buat mereka, sedekah buat mereka. Itu pun akan tetap dirasakan oleh mereka yang berada di alam kubur sana. Pahalanya. Dan kalau itu doa permintaan ampun mamanya, Allah akan ampuni juga orang-orang tersebut. Karena Allah berjanji dan Allah tidak pernah ingkar janji. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kami dari Brisbane, Ustadz. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Barakallahu fiik. Ya, ada kaidah umum bahwa banyak anak, banyak rezeki. Lalu bagaimana pendapat seseorang yang menyampaikan punya anak harus disesuaikan dengan kemampuan atau pendapatan, terutama bagi kami yang tinggal di Australia karena pemerintah memberikan bantuan membesarkan anak dan ini dianggap membebani negara. Bagaimana mensikapi hal ini? Jazakumullahu khairan. Nah, afwan, Anda tanya, membebani negara gimana maksudnya? Karena kan uang dari negara itu berasal dari pajak. Membebani negara. Negara membebani rakyat, gitu. Well. Nah. Iya, sebenarnya kok bicara membebani negara, negara membebani rakyat. Seperti itu sebenarnya, bukan membebani negara. Karena negara itu kita dan kita adalah negara. Kalau bicara kita berada di satu tempat ya. Baik. Bicara rizki. Konsep rizki ini yang banyak gak dipahamin sama orang. Yang pertama, siapa sih yang ngasih rizki? Orang-orang yang tidak beriman, dia akan berpikir rizki itu dengan bekerja. Kerja, engkau dapat rizki. Dia lupa, tatkala itu anak berada di perut ibunya, siapa yang kasih rezeki? Negara kasih rezeki? Apa yang dikirimkan negara kepada itu anak yang berada di perut ibunya? Yang kasih rezeki itu Allah, yang menyampaikan kepada dia Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang maha memberikan rezeki. Ini orang di Australia, apa kemudian ketika dia di Indonesia rezekinya habis? Nggak bakal dapat rezeki dari Indonesia. Dari Indonesia dia pindah umpamanya ke Malaysia. Kalau masih ada nyawa dia, ada rezeki dia. Dari sana dia dipindah lagi umpamanya ke Afrika. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang hidup, yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Di Australia siapa yang kasih rezeki kepada kanguru? Negara yang kasih rezeki kepada kanguru? Kepada semut-semut yang hidup di lubangnya? Kepada ular-ular yang ada di padang pasir? Kepada koala yang hidup di hutan? Siapa yang kasih rezeki? Allah Azza wa Jal. Ketika Australia belum berdiri, belum ada tuh namanya negara Australia. Emangnya orang-orang di sana siapa yang kasih makan?
Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang perlu difahamkan bahwasanya innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kemudian bicara rizki, mencari rizki itu bukan hanya dengan bekerja. Oke, itu salah satu sebab rizki. Tapi bukankah ada rizki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka? Nah, Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukankah kesehatan itu lebih baik daripada uang? Siapa yang kasih kesehatan? Pemerintah kasih kesehatan lah. Allah yang kasih kesehatan. Jadi kalau bicara banyak anak banyak rizki, sebenarnya tiap anak itu punya rizki. Tapi ada anak yang gak punya rizki. Dalam artian keluar mati. Oh, selesai rizkinya dia cuma sampai situ. Dan bisa jadi rizkinya buat orang tuanya nanti. Bukan punya anak itu. Ketika anak itu berumur 120 hari. Datang malaikat yang diutus sama Allah untuk menulis rizkinya, ajalnya. Dua hal yang terus bersama, rizki sama ajal. Karena apa? Orang ini gak bakal mati kecuali rizkinya udah habis. Dan rizki akan terus datang kepada orang ini selama dia belum waktunya mati. Jadi kalau bicara negara, sebenarnya tadi negara dari pajak dari rakyat. Jadi rakyat yang membiayai negara, bukan negara yang membiayai rakyat. Jadi rakyat yang sebenarnya membiayai negara ini untuk berjalan. Mungkin tadi ketika dalam Islam bukan dengan pajak, tapi bagaimana negara mengelola negaranya sehingga dapat menghasilkan dan membiayai rakyatnya. Jadi kalau bicara dari pajak, sebenarnya yang terjadi itu rakyat yang membiayai negara, bukan sebaliknya. Negara yang biayai rakyat, bukan seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan takut kita membebani negara ya. Bukan. Kita yang akan biayai negara. Dan kita yakin Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Bagaimana kalau ada seseorang yang dia punya hutang cuman tidak diketahui oleh keluarganya, dan pada saat ini jenazah mau dibawa, salah satu keluarganya bilang ke publik, maksudnya ke orang-orang yang lagi bertakziah di situ, apabila ada ini si mayat ini ada hutang, minta tolong hubungi kita. Tapi tidak ada yang bilang ke kita sampai saat ini. Apakah itu mayit insya Allah diampuni dosa-dosanya Ustadz atau bagaimana? Ataukah yang menghutangi itu berarti sudah mengikhlaskan Ustadz? Jazakallah Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah jemaah, masalah utang ini jangan dianggap remeh ya. Urusan sama manusia jangan dianggap remeh. Kenapa? Urusan sama Allah, Allah itu maha pengampun, maha pengasih. Urusan sama manusia, manusia itu bakhil. Kikir. Tapi gimana kalau masalah utang tadi? Ana punya utang. Kondisi Ana ada dua. Ana memang gak mau bayar tuh utang. Atau Ana belum mampu bayar itu utang. Kalau Ana gak mau bayar itu utang sampai Ana mati, maka Ana akan menanggung dosa tersebut. Keluarga mungkin mau bayarin utang tersebut. Tapi orang itu umpamanya gak ada urusan Ana sama fulan di akhirat nanti umpamanya. Ya mungkin akan terjadi hal itu. Karena memang fulan ini gak mau bayar gitu. Bukan dia orang yang gak mampu bayar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika keluarga mengatakan siapa yang mungkin punya tanggungan ya, yang meninggal ini punya utang sama dia, tolong kabarkan kepada kita. Ketika mereka diam, bisa jadi mereka mengikhlaskan. Tugas kita sebagai ahli waris cukup. Karena sejatinya pelunasan utang itu sebelum pembagian waris. Jadi orang yang nggak mau bayar utang pun mau meninggal dunia, ketika warisan dia itu
mau dibagi, itu utangnya harus dilunasin dulu. Kenapa? Karena uang ini milik dia sebenarnya. Dilunasin utangnya, ditunaikan wasiatnya, baru dibagi waris. Kalau ternyata orang-orang itu nggak ada yang ngomong fulan punya utang, ya sudah, urusan ahli waris selesai. Semoga mereka mengikhlaskan gitu. Bahwasanya mereka memang sudah nggak menagih gitu loh. Karena ahli waris mengatakan ini mau dibagi warisan gitu loh. Artinya haknya si mayit kalau memang masih ada kita akan berikan. Jadi semoga diampuni mayitnya. Kalau memang ada orang yang tadi tidak melaporkan kalau si mayit punya utang sama dia. Namun dosa tadi dikatakan ada orang yang niat nggak mau bayar, itu sebuah keboliman. Yang Nabi SAW mengatakan matlul ghani zulm. Menunda-nunda pembayaran utang dari orang yang mampu itu kezaliman. Yuhillu irdahu wa uqubat. Tuh orang kehormatannya hilang. Halal kehormatan dia. Untuk diribain boleh tuh orang. Kemudian bicara hukuman juga boleh dia dihukum, dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Saya mau bertanya mengenai syafaat dari Rasulullah ini. Allahumma sholli wa sallim. Syafaat ini akan kita terima di akhirat nanti itu sebelum penyerahan catatan amal atau bagaimana? Jadi di akhirat nanti. Jazakillah khair. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Bicara syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ada syafaat yang umum. Syafaat umum ini adalah syafaat yang diberikan kepada umat Nabi dan kepada seluruh umat. Itu sebelum proses persidangan. Yang dikenal dengan asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling besar. Dan itu ada maqaman mahmudan buat Nabi SAW. Bagaimana ketika seluruh umat manusia datang kepada Nabi Adam. Lalu Nabi Adam angkat tangan berangkat kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim angkat tangan berangkat kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Lalu seluruh umat manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi SAW. Ini syafa'atul uzma yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum proses persidangan. Akhirnya proses persidangan dimulai. Setelah itu ada syafaat. Ada orang-orang yang mungkin pantas masuk neraka, lalu Nabi meminta kepada Allah agar dia diselamatkan dari api neraka, dia nggak masuk neraka. Yang kedua, ada orang yang sudah masuk neraka. Jadi udah masuk neraka, Nabi meminta kepada Allah agar dia dikeluarkan dari api neraka. Jadi ada beberapa macam syafaat yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi yang jelas syaratnya syafaat itu dua. Yang pertama, ridha Allah buat orang yang memberi syafaat dan yang akan diberi syafaat, dan izin Allah. Baru akan terjadi syafaat. Maka Nabi SAW bukan serta-merta beliau mengeluarkan umatnya dari api neraka. Enggak, beliau minta dulu sama Allah gitu loh. Beliau minta sama Allah, Allah izinkan, baru beliau keluarkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. نعم تفضلي. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Pertanyaan dari Melbourne. Naam. Bila sholat zuhur dan asar yang suaranya kan tidak keluar Ustaz. Tapi setelah bacaan Al-Fatihah itu kan sunnah setelah bacaan berikutnya. Boleh dibaca atau tidak Ustaz? Dan ketika kita kalau sedang sujud terus mau berdoa, itu mesti dilafazkan atau dalam hati? Barakallahu fiik. Tunggu, yang pertama tadi sholat zuhur. Zuhur dan asar. Kita kan 4 rakaat. 2 rakaat baca Al-Fatihah sama surat. Pertanyaannya? Pertanyaannya 2 rakaat awal setelah Al-Fatihah kan baca surat. Iya. Dibiasain nggak dibaca atau harus dibaca Ustaz?
Artinya dia sholat 4 rakaat cuma sama Al-Fatihah aja gitu. Tanpa surat seperti itu. Nah, iya, barakallahu fiik. Ahibati fillah, kalau bicara sholat zuhur ya, yang 4 rakaat, sebenarnya sholat yang lainnya juga sama. Di mana yang menjadi rukun itu adalah baca Al-Fatihah. Kalau orang itu membaca Al-Fatihah, kemudian sujud, kemudian ruku, sholatnya sah. Tapi sunnahnya, artinya kita kalau ingin dapat pahala, mengikuti Nabi SAW, dapat pahala membaca, maka kita baca. Namun kadangkala ada kondisi kita mau cepat-cepat gitu. Ada satu hal yang menyebabkan kita harus, mungkin seorang ibu yang sholat, anaknya menangis atau gimana, sehingga dia membaca Al-Fatihah saja, sah sholat. Tapi kalau sunnahnya tetap membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Walaupun di yang rakaat ketiga keempat pun kadang-kala mau baca surat nggak apa-apa. Tapi sunnahnya tidak membaca surat. Umumnya itu tidak membaca surat. Adapun pertanyaan kedua berkaitan doa ketika sujud. Apakah dilafalkan atau di dalam hati? Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian merendahkan diri dan sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi ini bukan berarti dalam hati. Enggak. Keluar. Namanya meminta itu, minta sama Allah. Katakan. Jadi kalau di dalam hati itu belum doa. Tapi masih keinginan. Tapi kalau sudah terlontar orang itu meminta, baru itu permohonan buat dia. Sehingga kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika sholat. Memang ada khilaf di antara para ulama tentang masalah apakah kalau masalah melafalkan doanya, semuanya insya Allah membolehkan hal itu ketika itu berbahasa Arab dan dari doa-doa yang ma'thur dari Nabi SAW. Mereka baca gitu. Memang kita Rabbi zidni ilman. Kita minta sama Allah ilmu. Atau kita meminta ketika sujud mengatakan Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu dilafalkan. Kalau dipakai bahasa Indonesia, ini maksudnya dilafalkan juga. Ini yang terjadi khilaf boleh atau tidak. Tapi yang rajih, buat orang yang tidak mampu berbahasa Arab dan tidak bisa bahasa Arab, diperbolehkan bagi dia untuk meminta dengan bahasa dia ketika sholat. Dengan dilafalkan, iya. Namanya permintaan ya dia panjatkan gitu. Dia ucapkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, dari Perth lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang doa atau amalan apa saja dari kita untuk orang-orang yang sudah meninggal, dan siapa saja yang berhak mendapatkan amalan itu. Apakah teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang sudah meninggal itu juga bisa mendapatkan amalan itu. Terima kasih Ustaz. Barakallahu. Nah, jamaah. Sejatinya orang itu beramal sebelum mati. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kalian berinfaklah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Dia mengatakan, Allah, kalau engkau undur umurku, aku akan sedekah. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Enggak ada, enggak bisa diundur. Makanya kalau bicara sedekah itu sebelum mati. Tapi ada hadis yang membolehkan sedekah buat yang mati, naam, boleh. Tapi bicara pahalanya tentunya berbeda. Orang sehat, muda, kuat, gagah, perkasa, sedekah sama orang yang sakit-sakitan mau mati, pahalanya beda. Apalagi ini orangnya udah mati. Jadi beramal itu memang sebelum mati. Memang Nabi SAW menyebutkan ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan buat orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama tentunya doa. Doakan dia. Nah, Nabi mendoakan.
mendoakan sahabatnya, mendoakan istrinya, mendoakan umatnya, maka kita pun boleh mendoakan siapa saja. Orang tua kita, tetangga kita, kawan kita. Sebutkan yang ingin kita doakan. Allahumma gfir li fulan, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi boleh kalau bicara doa ini umum, siapa saja boleh kita doakan. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah sedekah umpamanya. Buat orang yang meninggal dunia. Apakah ini khusus buat orang tua? Enggak. Buat siapa saja dari orang-orang yang kita cintai. Kemudian kita bersedekah atas nama dia, insya Allah Allah akan terima. Tapi bicara pahalanya tentunya berbeda ya. Nilai 100.000 yang kita keluarkan untuk dia yang mati dan 100.000 yang dia sedekahkan ketika hidup tentunya berbeda. Karena orangnya udah nggak ada. Itu di antara yang bisa kita lakukan buat mereka, buat orang-orang yang kita cintai. Kita mau menghajikan mereka umpamanya, itu pun bisa kita lakukan walaupun dia bukan orang tua kita. Hanya saja kalau anak ada yang lainnya. Kalau anak ini, maka dia sholat pun orang tua akan dapat pahalanya. Kalau memang anak dididik untuk sholat sejak umur 7 tahun ya sama orang tuanya, sehingga nih anak beramal terus sampai mati orang tuanya dapat. Kalau anak perempuan dididik pakai jilbab yang menjadi muslimah, orang tuanya mati, tetap orang tuanya akan dapat pahala dari yang dikerjakan sama anaknya. Jadi ada sesuatu yang spesial. Kalau hadis yang berkaitan dengan doa anak soleh yang tidak terputus, ya tadi kalau sohib masih terputus. Kalau lagi ingat baru doain. Tapi kalau anak soleh, kapanpun dia tidak akan berhenti mendoakan orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ya, kami dari Canberra ada pertanyaan bagaimana cara yang bijak menjelaskan kepada anak-anak mengenai LGBTQ. Karena ada beberapa teman mereka yang mengatakan bahwa mereka itu temannya itu bukan laki-laki ataupun perempuan, meskipun physically mereka perempuan, tetapi mereka maunya dipanggilnya they gitu. Jadi Allah mereka ya, bukan, jangan panggil aku cewek atau cowok gitu. Padahal masih kecil. Nah ini Masih cukup kecil tuh umur menjadi berapa? konflik. Ya Ustadz. Masih kecilnya umur berapa? Kecil umur kelas 4 SD. Allahu Akbar. Iya, kelas 4 SD. Iya, dia punya teman. Makanya dia tanya sama saya karena bingung. Saya punya teman, dia tuh physically tuh cewek, tapi nggak mau dipanggil. Jangan panggil aku girl or boy karena aku dua-duanya gitu. Aduh, jadi saya harus, kamu harus pilih-pilih ya, punya teman ya. Jadi itu menjelaskannya gimana Ustaz dengan cara yang bijak karena dia juga bilang, tapi dia orangnya baik kayak gitu. Mohon bimbingan Ustaz, jazakallah khair. Wah ya. Ya Allah, kita harus benar-benar banyak-banyak berdoa. Karena jadi ingat sabda Nabi SAW. Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarr. Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ada anak umur 4 tahun. Nggak laki, nggak perempuan. Terus gimana gitu? Ada memang Allah ciptakan manusia dengan 2 alat vital. Ya. Itu ujian dan pelajaran buat yang lain. Itu orang yang cacat. Makanya kalau dikatakan LGBT itu sakit sebenarnya dia. Nggak normal. Abnormal dia itu. Gimana cara kita menjelaskan kepada anak kita sekarang? Ya jelaskan kepada dia bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa. Ada kondisi-kondisi orang yang sakit. Sakit orang itu. Yang merasa bukan laki, yang merasa bukan perempuan, dia sakit. Jadi tugas kita ngobatin orang yang sakit. Atau menjauh dari orang yang sakit. COVID aja kita suruh social distancing. Sampaikan kepada anak kita.
Jadi ada penyakit-penyakit yang memang berbahaya. Lalu ceritakan tentang Nabi Lut alaihissalam, bagaimana kondisi di sana ya. Terus kenapa kok ada laki sama perempuan? Karena untuk kelanjutan kehidupan ini. Kemudian jelaskan tentang konsep Islam berumah tangga nantinya. Ada bapak, ada ibu. Gimana kalau nggak ada bapak, nggak ada ibu? Yang bapak, ibu, yang ibu juga bapak umpamanya. Jemaah ana minta maaf ya, kok ana jadi takut ya. Barakallahu fiik. Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik wa barakna. Aduh Ustaz. Ya. Ya ini ada titipan pertanyaan. Bagaimana hukumnya seorang muslim yang masih mempercayai zodiak, masih pergi ke paranormal? Apakah mereka sudah keluar dari Islam? Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa fiik wa barak. Naam jemaah. Berkaitan dengan datang ke paranormal ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ata kahinan aw arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun, paranormal, maka dia telah kufur, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan, maka dia telah kufur dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada kekufuran yang dia lakukan sebenarnya. Allah mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah. Katakan nggak ada yang tahu yang gaib di langit dan bumi kecuali Allah gitu loh. Dia percaya dengan seperti itu. Maka Nabi SAW pernah suatu hari turun hujan. Maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Allah mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi hari ini ada hambaku yang mukmin, ada yang kafir. Adapun yang mengatakan mutirna bifadlillah, kita dapat hujan ini karena karunia Allah, karena rahmat Allah, maka dia orang yang mukmin, yang percaya kepada aku, dan kafir dengan bintang-bintang itu. Adapun yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, kami dapat hujan dari bintang ini, maka dia beriman kepada bintang-bintang itu, kafir kepada aku. Jadi ini masalah yang nggak ringan ya. Yang dapat mengantarkan seorang kepada kekufuran, tugas kita adalah ngasih tahu dia. Sampai ada yang bikin zodiak itu. Dulu ketika itu majalah ya. Cerita dia. Dia itu pengisi forum zodiak. Kata dia, semua zodiak itu karangan ana. Cuma ana heran, orang kok percaya, kata dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sydney. Naam, tafadhali, barakallahu fiik. Itu tadi ya, ini masalah LGBT Ustaz. Ada teman anaknya itu kerja, kemudian kerja di bagian kayak sensus gitu ya Ustaz, yang membuat sertifikat gitu. Nah, kemudian ada orang tua datang ke situ, dia anaknya itu kan perempuan. Jadi sertifikatnya diganti, dia ternyata anaknya nggak mau perempuan gitu Ustaz. Nah, terus akhirnya anak teman saya ini kan karena dia kerja, dia itu ganti aja, tapi dia pikir ini kok orang tua wit itu aneh gitu loh Ustaz. Aneh, tapi dia kan ngerjain aja. Habis itu dia nggak habis dia pulang dia bilang sama ibunya lah, ibunya ini takut kan dosa gitu loh Ustaz. Jadi itu sertifikatnya udah diganti gitu loh Ustaz. Itu gimana itu Ustaz? Tunggu, dia ini bekerja sensus gitu ya, mendata. Jadi apa yang kita kan kalau birth and yang kerja lapor gitu loh Ustaz. Yang mungkin piagam, bukan piagam akte lahir ya, akte lahir itu. Iya. Akte lahir Ustaz. Yang ya, jadi kan anaknya ini kan perempuan Ustaz. Jadi kan dulu kan waktu lahir kan udah dikasih sertifikat. Iya. Dia perempuan. Nah setelah dewasa ini orang tuanya datang lagi, sertifikatnya dia mau diganti. Jadi di situ kan ininya kan perempuan nggak mau gitu loh Ustaz. Anaknya mau ganti laki gitu. Nah itu gimana gitu loh Ustaz.
Karena di sini diperbolehkan. Jadi kalau mau diganti boleh aja gitu. Allah yahfad. Yang ditanyakan ini Beneran petugasnya ini, hukum petugasnya ini yang muslim yang merubah itu. Lah dia ngerubah aja gitu. Nah, Mana dia setelah itu baru dia kan takut nanti gitu Nah. loh Ustaz. Karena ini anak perempuan dia ganti itu sertifikat jadi laki gitu. iya jemaah. Jadi kita tuh kata Allah Azza wa Jalla wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Maka kalau ada yang seperti itu, kasih petugas yang lain, minta maaf, ini coba ke sana kata dia. Supaya kita selamat. Karena memang, atau kalau kita bisa, kita dakwain nih orang. Tapi memang LGBT ini udah mendunia ya Maya. Kalau dikatakan sampai anak umur 4 tahun, sampai tadi ibunya mau merubah anak. Yang gak waras ini kan siapa? Kecuali memang ternyata anaknya jadi laki gitu. Memang ada kelainan di perempuan itu. Ternyata awalnya disangka perempuan, tapi kemudian ternyata ada perubahan di fisik dia. Wallahu a'lam seperti itu. Tapi yang jelas kita disuruh tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaannya. Kalau ada yang model-model kayak gitu, kita berlepas diri, kita serahkan kepada yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam titipan warahmatullahi pertanyaan. wabarakatuh. Jadi pertanyaannya adalah paman saya punya hutang sama adik iparnya. Sebelum meninggal, adik iparnya ini bilang mengikhlaskan hutang paman saya. Tetapi anaknya si paman ini tetap mau bayar hutang bapaknya. Masalahnya hutang itu belum dibayar anaknya. Jadi bagaimana dengan posisi paman saya yang meninggal itu? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara sudah diikhlaskan utangnya, dia nggak perlu anaknya membayar. Apalagi dikatakan memang belum bayar tuh anaknya. Jadi kalau nanti mau ngasih pamannya bukan bayar utang, mau kasih hadiah sama pamannya, umpamanya, sama keluarganya, nggak ada masalah. Tapi yang jelas utang itu udah lunas kalau memang sudah diikhlaskan. Udah nggak ada utangnya. Kecuali pamannya yang mengatakan, ya terserah kalau engkau bisa bayar, kalau enggak aku ikhlaskan. Berarti kan tergantung kondisi. Ketika kondisinya sulit, ya udah, nggak usah bayar. Gitu. Tapi kalau kondisinya memang ada kelapangan, tafadhol dibayar. Jadi ada yang model seperti itu. Jadi kalau memang sudah diikhlaskan, nggak perlu membayar dan sampaikan kepada anak itu, engkau nggak usah bayar. Udah selesai, udah ikhlas. Engkau kalau ingin berbuat baik kepada ayahmu, ya berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya dengan uang itu. Atau mungkin engkau bisa sodakoh untuk orang tua, membangun masjid atau apa. Jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, untuk putaran ketiga gimana Ustaz? Lanjut atau gimana? Kayaknya besok tuh ya Kak. Baik, insya Allah kita lanjutkan. Ana hari ini agak sakit hati ya. Dengar pertanyaan-pertanyaan yang nggak ya. Buat Ana di Indonesia atau di Jember ini nggak bayang ya. Ada anak umur anggap 9 tahun ya, kelas 4 SD. Dia nggak mau dipanggil laki, nggak mau dipanggil perempuan. Kalau boleh tahu mungkin ada yang kasih informasi. Bagaimana sih penyebaran pemikiran LGBT di Australia sendiri? Itu dilegalkan. Nggak, iya maksudnya legalkan, tapi kan ada promosi yang menyebabkan gimana yang dilakukan oleh pemerintah sana sebenarnya? Jadi silakan gantian. Nah, tafadhali, siapa yang mau? Silakan Baci. Selain dilegalkan, jika anak itu sudah menginginkan, dia merasa tidak cocok
Jadi orang tua itu memang di sini kan tidak boleh memukul, terus anak itu dihargai pendapatnya. Jadi jika dia merasa memang tidak cocok itu orang tua itu harus mendukung. Karena saya pun di sini ada muslim, malah ini muslim. Itu namanya aduh ini direkam ya Ustaz. namanya siapa gitu. Itu pun diganti nama laki-laki. Terus akhirnya sudah terapi hormon dan sudah terlihat laki-laki. Enggak, promosi dari pemerintah sendiri gimana? Maksudnya dari media ya yang menyampaikan LGBT ini nggak masalah gitu loh. Dari apa sih sehingga anak-anak itu bisa berkeinginan seperti itu gitu ya? Ya promosi ya Ustaz ya, karena LGBT merasa itu haknya. Dan itu didukung karena meskipun ada beberapa state yang tidak membolehkan pernikahan sesama jenis, tetapi sudah ada beberapa wacana yang boleh. Dan itu hak mereka. Jadi di sini aja di pemerintah itu ketika di sini kan ada namanya Centerlink gitu kan. Kalau mainnya dulu kan cuma ayah dan ibu. Kalaupun sekarang itu mereka disebutnya itu partner. Nah kalau mereka itu laki-laki sama perempuan-perempuan, kalau mereka punya anak karena hasil ngangkat ya boleh. Itu orang tua mereka. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan tidak terjadi di negeri kita yang seperti itu ya. Karena kita ngelihat dengan globalisasi ini semua akan masuk, apalagi dengan adanya drakor yang menyebabkan orang-orang kegandrungan sama mereka yang mereka juga sepertinya nggak laki, nggak perempuan. Baik jamaah, jazakumullah khair atas informasinya. Makasih banyak. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.